Temanggung sering disebut Temanggung bersenyum. Temanggung memiliki pemandangan yang indah. Di kota tersebut terdapat tugu dan alun-alun kota. Ada sebuah jembatan yang bersejarah, yaitu Jembatan Progo. Jembatan tersebut digunakan untuk pembantaian massal pada saat penjajahan Belanda. Di sebelah utara Jembatan Progo terdapat sebuah monumen Bambang Sugeng. Siapakah Bambang Sugeng itu? Bambang Sugeng adalah seorang putra asli Temanggung yang lahir di desa Tegal Rejo pada tanggal 13 Oktober 1913. Beliau merupakan anak sulung dari 6 bersaudara. Beliau dan keluarganya tinggal di daerah Keranggan, Temanggung. Bambang Sugeng adalah seorang juru tulis di Kabupaten Temanggung. Setelah itu, beliau memilih masuk menjadi anggota PETA. Tak lama kemudian, beliau diangkat menjadi komandan batalion. Beliau juga pernah diutus oleh Insinyur Soekarno untuk menjadi duta besar di Vatikan dan Tokyo. Mungkin saya ceritakan sedikit tentang Bambang Sugeng. Ya, Bambang Sugeng ketika masa BKR itu menjadi satu komandan resimen, namanya Resimen Gunung Sumbing, yang membawai beberapa kelompok batalion, antara lain Banyumas, Wonosobo, Temanggung, di Magelang juga. Ya. Terus Bambang Sugeng juga punya jasa tentang perebutan senjata tentara Jepang di Temanggung, tepatnya di depan Tugu Rennes yang sekarang, yang depan gereja Pantai Kosta. Itu ada rumah Cina. Di situ Bambang Sugeng pada tahun 45 itu memimpin sebuah diplomasi penyerahan tentara Jepang, senjata tentara Jepang tanpa adanya pertumpahan darah. Oleh sebab itu, maka dari pihak tentara Jepang itu mengutus yang namanya Mayor Migaki untuk memahat batu yang berupa prasasti yang sekarang ada di Monumen Bambang Sugeng. Jadi intinya Bambang Sugeng sudah dianggap sebagai saudara tuanya dari tentara Jepang. On August 6, 1945, two American Super Fortress bombers... Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat sehingga membuat semangat tentara Jepang menurun. Dan pada saat bom kedua dijatuhkan atas Nagasaki, hal inilah yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutu. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan Penyerahan Jepang kepada sekutu ini membuat celah bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 tidak secara otomatis menjadikan Indonesia terlepas dari belenggu kolonialisme. Pada tanggal 15 September 1945, sekutu mendaratkan tentara di Tanjung Priuk dengan diboncengi oleh Nika. Hal ini menimbulkan berbagai macam pertempuran di berbagai kota di Indonesia. Jepang berusaha menghalangi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam BKR berusaha melucuti senjata pasukan Jepang sehingga di berbagai daerah terjadi pertumpahan darah. Salah satunya, daerah pelucutan senjata Jepang adalah kota Temanggung oleh Bambang Sugeng. Namun, dalam pelucutan senjata yang ada, dilakukan tanpa pertumpahan darah. Hal ini merupakan sebuah prestasi tersendiri dan membuat pihak Jepang merasa dihormati sehingga untuk mengenang jasa Bambang Sugeng dalam pelucutan ini, didirikanlah sebuah monumen yaitu Monumen Bambang Sugeng, dan di dalam monumen tersebut terdapat sebuah batu yang bertuliskan seluruh dunia sekeluarga. Selain Monumen Bambang Sugeng yang ada di kota Temanggung, ada beberapa tanda jasa yang beliau peroleh, yaitu Bintang Dharma, Bintang Kartika Bakti Eka 1, Bintang Grilia, Bintang Suwindu,
Satya Rencana Perang Kemerdekaan 1 dan 2, Kesetiaan 16 tahun, Bom 1 dan 2, Satya Rencana Penegak, Bintang Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan Bintang Mahaputra Adi Perdana. Pak Bambang Sugeng dikenal baik oleh para tentara veteran. Salah satunya ialah Bapak Munjiat yang juga merupakan bekas anak buah Bapak Bambang Sugeng. Dia seorang komandan yang sangat bijaksana. Beliau adalah seorang gubernur militer yang mempunyai wilayah Kaishan Kedo, Jogja, Banyumas. Kampung ini adalah merupakan kota perjuangan yang pada waktu menghadap heroik. Dibuktikan pengorbanan yang ada di Kaliprogo itu bukan hanya seorang prajurit, ya pemuda, ya orang tani, ya orang pengusaha. Berikut ini adalah beberapa tempat di mana tawanan tersebut ditawan sebelum dibawa ke jembatan Progo untuk dibantai secara massal. Oleh karena itu, dari bekas anak buahnya membentuk suatu yayasan yang dinamakan Yayasan Bambang Sugeng, kemudian mengusulkan kepada daerah untuk didirikan satu kenangan, adalah diwujudkan satu monumen yang dinamakan Monumen Bambang Sugeng. Harapan kami sebagai warga masyarakat Temanggung bahwa Mayor Jenderal Bambang Sugeng bisa menjadi salah satu tokoh nasional atau pahlawan nasional yang dikenal oleh masyarakat luas, karena mengingat jasa-jasa beliau yang sangat luar biasa banyak untuk negara ini, bangsa ini, tanah air ini, dan kami berjuang bahwa Bambang Sugeng harus menjadi pahlawan nasional. Mengingat apa yang dijalankan sekarang ini adalah hasil suatu perjuangan pendahulu kita yang sangat luhur, yang sangat untuk memuliakan bangsa. Inilah harus tetap kita ingat sebagai modal perilaku kita, sebagai modal kita berbangsa, sebagai modal kita merdeka untuk kemakmuran, untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan umat bangsa Indonesia. Jangan melupakan sejarah. Untuk masyarakat Temanggung pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, Jas Merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Merdeka!